Oke, ini ada penuntut ilmu. Ada Fatmawasi. Silakan, ada yang mau bertanya, bro? Silakan. Saya mau bertanya, di agama Kristen, kehidupan setelah kematian itu seperti apa ya? Sampai hari kebangkitan dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah kita mati? Kalau orang mati, dia langsung masuk ke Firdaus, ke pangkuan Abraham. Di sana dia berbahagia. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka masuk ke Abisos atau Tartarus, itu tempat penderitaan. Jadi yang ada di Firdaus nanti dibangkitkan kala Yesus datang kali yang kedua, masuk ke surga. Yang di Abisos atau Hades nanti dia dibangkitkan untuk dilemparkan ke neraka, penderita selama-lamanya. Itu gambarannya. Dan di dalam Firdaus itu, di sana tidak ada pesta seks, tidak ada di sana bidadari-bidadari. Dan demikian juga ketika orang ke surga, enggak ada bidadari-bidadari disediakan yang berpayudara tok, yang ranum-ranum, enggak ada. Gitu, bro. Jadi begitu meninggal, mati, langsung masuk ke surga gitu? Langsung ke Firdaus, belum surga, bro. Itu tadi yang udah jelasin Pak Erben tuh udah bener ya. Jadi nanti begitu mati, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dituntun sama malaikat untuk menuju ke Firdaus. Firdaus itu tempat sementara. Kita menunggu sampai hari kebangkitan. Sampai hari dimana Yesus datang kedua kali. Nah, setelah Yesus datang kedua kali, baru kita dibangkitkan ini tubuh kita. Roh kita yang ada di Firdaus dengan tubuh kita ini dibangkitkan lagi, yang sudah terkubur itu disatukan kembali, lalu dimuliakan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Nah, dari sana kita itu beroleh hidup kekal. Tadi yang udah dijelasin Pak Erben, kami di sana nanti bersukacita, siang dan malam kami beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kawin mengawin, tidak ada kayak sorga-sorga duniawi. Jadi surga itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di dunia ini. Gitu. Nanti kami di sana semua memiliki cahaya kemuliaan dari Allah melalui Yesus Kristus. Kami semua nanti berbahagia. Di surga nanti kami tidak ada lagi yang namanya ratap tangis, duka cita, kertak gigi, semua. Nah, jadi dosa, iblis, dan kematian itu tidak ada lagi gitu. Kami bersama-sama menyongsong Tuhan di dalam kekekalan. Lalu kami nanti ditempatkan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi surga itu adalah keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah. Tempat manusia itu di mana? Ya, di bumi yang baru dan langit yang baru. Gitu. Karena surga itu adalah Allah, gitu ya. Jadi bumi yang baru dan langit yang baru ini sudah tidak ada lagi yang namanya dosa, tidak ada yang namanya iblis, tidak ada namanya maut atau kematian. Jadi kami benar-benar terhubung dengan Allah. Itulah surga. Keadaan di mana manusia itu menyatu dengan Allah dalam kekekalan. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus? Mereka juga akan dibangkitkan, tetapi untuk menerima penghukuman kekal selama-lamanya, disiksa siang dan malam. Mereka akan seperti orang yang kena penyakit albino, melihat cahaya Tuhan itu mereka akan tersiksa. Seperti itu. Jadi itulah kami mempercayai kebangkitan daging itu. Dan ini tertulis terang sekali di dalam pengakuan iman rasuli.
Kami percaya akan kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Jadi sebelum hari kebangkitan itu dia di Firdaus dulu. Ya, semuanya menantikan di tempat penantian, yaitu Firdaus atau pangkuan Abraham tadi. Firdaus itu apa Pak maksudnya? Kalau di Islam kan Beranda dari sorga itu masih tempat sementara. Roh kami itu menunggu di situ. Itu kan belum ada kebangkitan. Jadi untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya roh mereka itu tetap hidup di Firdaus, dan mereka itu memandang gereja yang satu di bumi ini. Kalau orang yang tidak percaya di mana tempatnya ya? Kalau orang yang tidak percaya, tempatnya itu di Tartarus, beranda dari neraka. Mereka itu di bawah kuasa si iblis. Mereka itu mendapatkan penghukuman sebagian gitu. Nah, lalu nanti baru semuanya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Berarti sudah dan disitulah disiksa juga di situ ya? Iya, mereka akan tersiksa siang dan malam. Tapi siksaannya ini bukan kayak dicambukin, ditusuk lidahnya, ditusuk-tusuk pakai besi panas. Itu hukuman yang konvensional. Bisa kita katakan ya, neraka itu adalah penderitaan, karena neraka itu adalah terpisah jauh dari Allah. Seperti ikan yang dijauhkan atau diangkat dari sumber hidupnya air, apa yang terjadi pada ikan itu? Menggelepar. Seperti itu selama-lamanya. Tersiksa siang dan malam. Gitu. Jadi neraka itu adalah keadaan di mana manusia itu terpisah dari Allah. Allah itu adalah kan terang. Allah itu adalah hidup. Nah, mereka itu tidak hidup, tidak mati, tapi menderita seperti itu. Binasa. Karena neraka itu adalah keadaan di mana manusia itu tidak terhubung atau terpisah selama-lamanya dari Allah. Allah yang sang hidup itu. Oke Kak. Pada waktu saat kebangkitan itu kan dibangkitkan kembali tuh. Iya, oleh Yesus. Setelah itu kan ada penghakiman ya? Iya, betul. Nah itu yang dihakimi seluruhnya bagi yang percaya dan tidak percaya atau bagaimana? Kalau yang percaya, mereka kan tidak memiliki dosa lagi. Mereka itu sudah melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan mereka itu kan diperbaharui. Orang-orang Kristen, orang yang percaya itu kan menerima Roh Kudus. Jadi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, mereka itu hari demi hari itu dosanya itu semakin dipulihkan gitu dari diri mereka. Jadi menjelang kematiannya orang yang percaya itu, dosa mereka itu sudah diampuni gitu. Makanya itu adanya kami itu perjamuan kudus setiap hari atau setiap minggu. Jadi setiap hari orang yang sudah mengenakan Kristus itu, dia menerima pengampunan dosa. 1 Korintus 11 ayat 26. Jadi melalui perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus yang merupakan kurban yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, itu adalah menjadi kurban penebus salah kami. Saya hari ini ya. Saya hari ini sudah melakukan perjamuan kudus atau ekaristi. Dosa saya sudah tidak ada lagi. Hari ini saya kembali lagi fitrah. Saya tidak memiliki dosa apapun. Istilahnya kayak bertobat gitu jadi, ya Kak? Bukan istilahnya bertobat. Jadi atau setiap orang yang menerima Kristus itu menerima pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu melalui perjamuan tadi, ekaristi tadi. Ekaristi yang merupakan penggenapan dari kurban-kurban itu. Jadi harus percaya kepada Kristus biar dosamu itu diampuni gitu. Nanti setiap hari kami itu melakukan seperti itu. Itulah yang namanya diperbaharui hari demi hari. Itu artinya kami
Begitu kami memakan darah dan tubuh Kristus, kami memakan Kristus, kami menyatu dengan Allah, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi tadi. Sehingga perbuatan kami itu ya setiap hari itu ya adalah menuju kepada kebaikan, perbaikan diri atau perbaharuan roh. Perbaharuan oleh roh itulah yang membawa kita kepada keselamatan itu. Gitu. Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tetapi Allah itu sendiri yang bekerja di dalam diri kita memperbaiki kita. Sehingga kita yang tadinya melenceng nih begini, makin hari makin dikembalikan ke fitrahnya, ke kodrat semula gitu. Pertama dosanya 100 nih, lama-lama 99, 70, 60, 50 sampai akhir hidup kita. Akhirnya 0 dosa kita itu. Dan kita bersatu dengan Kristus di Firdaus. Aku baca ini dulu. 1 Tesalonika 4 ya. Ini saya baca dulu supaya dia tahu ini ajaran Yesus, ajaran Alkitab ya. Nah, ini bro ya, ini dasarnya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi orang yang punya pengharapan dengan orang yang tidak punya pengharapan dalam Yesus pasti beda. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan ya, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, Yesus turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang mati dibangkitkan, sesudah itu kita yang hidup diubahkan. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas bro ya, inilah ajaran Alkitab. Jadi kita nggak mesti transit ke neraka, nggak ada kan? Bukakan Filipi 3 ayat 20 sampai 21 Pak Erwin. Nah ini dia ini, kan menyongsong Tuhan itu kan di Firdaus. Tidak ada transit kan? Nggak ada. Ini diubahkan nih, tubuh kita menjadi tubuh Kristus. 20-21. Oke, saya baca ya. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada dasar-dasarnya ya. Ada. Oke, mau lanjut nanya lagi. Itu saat penghakiman itu, misal ini orang yang mengaku percaya, tapi dia tidak seperti yang dibilang sama Kak Agatha tadi itu. Misal Kak, di dunia mengaku dia, tapi dalam perbuatannya dia sering melanggar. Itu bagaimana? Begitu Sekarang mati saya tanya langsung Anda, masuk. apa guna orang ngaku-ngaku pengikut Kristus? Dapat apa kira-kira? Nggak ada orang yang mengaku-ngaku doang, tetapi tidak mengerjakan keselamatan. Karena Yesus itu bilang apa? Di dalam Matius 7
ayat 20 sampai 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, itu bukan yang setiap orang yang ngaku-ngaku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kehendak Bapa itu adalah Yohanes 24 ya Pak Erben ya. Yang percaya Kristus adalah juru selamat itu. Nah itu, jadi Bentar ya. setiap orang yang percaya kepada Kristus itu harus mengerjakan keselamatan. Jadi tidak boleh udah percaya Kristus udah leha-leha gitu. Oh tidak demikian. Nah, Jadi harus yang menjadi mulia, sama seperti Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Ya, semasa hidupnya Yesus itu tidak pernah berdosa. Dan kita meneladani apa yang dilakukan Yesus Kristus gitu. Jadi mengerjakan keselamatan itu yaitu perbaharuan oleh roh. Itu saya lupa ayatnya di mana ya Pak Erben ya. Yohanes 6 ayat 40 tadi, Pak. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh kudal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak daripada Bapa itu ya supaya kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Itu kali Pak Erben, coba bukakan Roma 12 ayat 2. Jadi kita memang diperbaharui. Oleh Kristus kita diperbaharui, makanya kita itu tetap melakukan yang namanya perjamuan kudus itu. Gitu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Betul. Itu. Jadi kita nggak bisa cuman ngaku-ngaku tetapi tidak mengerjakan keselamatan. Kita tidak menjadi sama seperti Kristus. Karena Kristus itu juga menuntut kita supaya jadilah sama sepertiku sempurna. Sama seperti Bapa adalah sempurna. Ini juga ada ayatnya. Itu. Jadi kita nggak bisa cuman ngaku-ngaku aja. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang selalu dipakai sama Islam nih. Orang Kristen nggak dikenal Yesus, iya. Itu untuk orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Ya, untuk orang-orang yang cuman ngaku-ngaku doang gitu. Jadi kalau ikut Kristus itu nggak bisa cuman bilang, oh iya saya ikut Kristus kayak gini nih. Oh iya saya percaya air ini ngilangin aus, tapi nggak saya minum. Ya sih aus saya nggak hilang gitu. Jadi ngikut Kristus itu harus percaya dan kerjakan gitu. Jadi nggak bisa cuman di mulut doang, iya ngaku-ngaku, nggak bisa. Jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kamu beriman kepada Kristus tetapi tidak melakukannya dengan perbuatan, ya imanmu itu mati. Gitu. Iya. Izin tanya Kak. Lanjut ya. Boleh Bu. Taruh. Silakan penuntut ilmu sampai di mana tadi? Oke. Tadi kan kalau orang yang seperti itu dia nanti dia di penghakimannya baru dihakimi atau pas meninggal langsung sudah diarahkan ke bukan ke Firdaus. Dia menerima penghakiman sebagian ya. Itu ada ayatnya Wahyu 14 ayat 13 dikatakan ini ya. Jadi setiap perbuatan seseorang itu mengikutinya gitu. Nih. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka.
Jadi kalau perbuatan kita ibaratnya ya seperti kayu, seperti jerami. Ketika kita mati, perbuatan kita itu akan mengikuti kita. Tetapi kalau perbuatan kita itu seperti emas, tahu kan perbuatan yang seperti emas kan? Sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan itu. Nah, ketemu dengan hari penghakimannya Tuhan, ya mereka akan semakin murni. Coba, emas ketemu api gimana? Semakin murni kan? Tetapi kalau kayu ketemu api, karena Yesus itu akan datang dalam nyala api. Seperti itulah penghakiman itu. Dia datang sebagai nyala api itu. Jadi tiap-tiap perbuatan orang itu diuji di mana ya Pak Erben ya ayatnya ya? 1 Korintus 3 ayat 3. Tapi ini juga 2. Jadi ketika orang mati pun sebenarnya penghakiman itu sudah berjalan. Iya, Kenapa? penghakiman sebagian gitu. Itu. Jadi nanti pada kedatangan kali yang kedua itu penghakiman full. Kenapa ke penghakiman sebagian? Karena ketika orang mati itu sudah langsung dipisahkan antara Firdaus dengan Tartarus tadi. Yang fasik itu langsung Tartarus, Firdaus untuk orang yang saleh. Kemudian penghakiman kedua full, maka orang yang di Firdaus itu untuk masuk surga mendapatkan mahkota sesuai dengan kebaikannya. Tetapi mereka yang ada di Tartarus itu untuk menghapat penghukuman penderitaan selama-lamanya. Jadi penghakiman itu kebenaran. Ada di dalam Injil Yohanes dikatakan kebenaran itu menjadi hakim. Nih ya, dasar dan bangunan 1 ya. Korintus 3:15. Nih dari ayat 11. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun dasar ini, nah ini perbuatan tadi, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab hari itu akan dinyatakan dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji dengan api. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian sendiri. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada tinggal di dalam kamu? Jadi kayak gitu. Nanti perbuatan kita itu akan diuji. Inilah nanti penghakiman itu seperti itu. Jadi berdasarkan kemuliaannya, kalau perilakumu tadi udah saya bacakan di dalam Wahyu 14 ayat 13, itu mengikuti kamu. Jadi kalau perilakumu di dunia itu seperti emas, ya kamu itu semakin dimurnikan ketika hari penghakiman itu. Tetapi kalau perilakumu seperti perak, ya kamu di bawah dari emas itu. Kemuliaanmu akan di bawah dari emas itu. Tetapi ketika kelakuanmu itu seperti kayu, seperti jerami, ya hangus, terbakar, dan kamu tidak akan selamat. Jadi nggak bisa setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan saja, tetapi mereka juga harus mengerjakan keselamatan itu. Mereka tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan mereka harus menjadi sama seperti Kristus. Sebab Kristus sudah menjadi sama seperti manusia, dan manusia harus menjadi sama seperti Kristus. Itulah sorga, itulah menyatunya Allah dengan manusia. Kristus itu adalah penyatuan atau tauhid ya Pak Erben ya, Allah dengan manusia. Itu dia. Allah mengambil rupa manusia,
manusia mengambil rupa Allah. Itu sorga tadi. Jadi kami tidak boleh menjadi sama seperti dunia ini, tetapi sama seperti Kristus. Jadi itu Filipi pasal 2:12 itu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi keselamatan itu bukan karena diberikan anugerah gratis ngongkang-ngongkang kaki. Justru kita harus mengerjakan, artinya menghidupi teladan, karya, dan perbuatan ajaran Yesus dalam hidup kita. Makanya menjadi orang Kristen itu, maka dia yang jahat menjadi baik, tidak dari yang baik menjadi jahat. Contoh, waktu dia belum percaya kepada agamanya, dia itu baik, sopan, setia sama istri satu. Tapi setelah dia dapat ajaran baru, istrinya banyak, ya kan? Suka sama orang, baik yang lewat umur maupun yang kurang umur atau yang pas umur. Yang penting ngecelong-kencelong. Nah itu nggak boleh itu. Paulus itu sebelum percaya Yesus, dia menganiaya orang-orang percaya Yesus. Tapi setelah percaya Yesus, dia justru siap teraniaya. Dia tidak pernah mau untuk menyakiti hati orang. Tapi kalau dia disakiti, walaupun dia merasakan dengan menerima itu dengan cinta semua, itulah Paulus. Jadi di dalam Yesus itu mantan orang jahat menjadi orang yang sangat baik sekali. Tapi kalau di tempat lain ada mantan orang baik menjadi orang yang jahat sekali. Nah itu loh. Jadi orang saleh. Iya. Kalau percaya Yesus itu jadi orang saleh loh kata. Tapi di tempat lain ada orang malah disaleh, dijemur di matahari setelah dihukum. Ada loh itu dijemur, matanya dicongkel katanya, kalau nggak salah tangannya jarinya dipotong, itu dijemur lagi. Kan dia jadi orang saleh, orang disaleh. Iya, dia saleh tapi suka saleh orang, dikeringkan. Aduh parah. Di tempat lain. Ya nggak boleh dicontoh. Gitu. Pak Erben. Iya. Berarti itu di hari penghakiman itu baru diketahui siapa yang benar-benar percaya atau beriman, atau dengan siapa yang tidak beriman begitu, tidak percaya gitu, atau yang hanya mengaku-ngaku. Itu diperbarui lagi hidup ini. Kalau udah mati nanti udah nggak ada gunanya lagi. Makanya sekarang ini orang-orang Kristen itu saling menasehati gitu ya Pak Erben ya. Ada Itu diberikan kalimat ini karunia. tak mungkin bisa dipakai, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi orang percaya itu kelihatan dari buahnya. Itu aja. Ya kalau dia ibaratnya suka yang lain-lain yang aneh-aneh, ya buahnya masam, itu buah busuk. Ya itu bukan Kristen itu. Kristen itu pasti buahnya selalu indah, enak, sedap didengar, manis ya kan, enak dipandang ya kan. Iya, enak dipandang. Pak Erben, enak dipandang bukan istri orang loh. Karena kalau kita datang padanya tidak bermuka masam. Kalau bermuka masam itu kan gak enak dipandang. Itu ciri-ciri orang belum lahir baru itu. Kalau kita datang mukanya masam. Coba Pak Erben coba nanti datanglah Pak Erben. Agatha, coba Pak Erben ngomong. Agatha. Nggak gitu, nggak boleh. Iya. Izin mau tanya Kak. Iya. Kalau kita kan sudah mati, nanti kan ada yang masuk neraka, ada yang masuk Firdaus. Jadi kalau saya
belum nikah gitu masuk surga atau gimana? Atau ada kerabat saya kan yang beragama Kristen, dia kan belum nikah, apakah dia sendirian di surga itu atau gimana, ataukah ada pasangannya nanti? Sorga itu nggak ada kawin mengawin, bro. Yesus sendiri bilang, kamu sesat. Sebab hari kebangkitan orang tidak kawin mengawin. Orang nanti itu akan hidup seperti malaikat. Malaikat itu nggak ada yang cerat-cerut. Karena malaikat itu nggak ada kelaminnya. Iya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Matius 22 ayat 30. Jadi jangan kamu nanya, kalau saudara saya belum nikah, Rasul Paulus itu nggak nikah. Rasul Yohanes itu tidak nikah. Nabi Adam waktu di Taman Eden kan dijumpakan sama Hawa. Dijumpakan. Maksudnya Adam dengan Hawa itu tidak dijumpakan. Memang Hawa itu berasal dari Adam. kan Adam kan kesepian, apakah nanti ada yang masuk ke surga itu kan Adam merasa kesepian, jadi apakah dia sendiri juga ataukah dia mempunyai Kau nanya, pasangan? bener-bener aku nggak ngerti kau nanya apa sih? Kalau ada yang masuk surga, apakah dia sendirian juga di surga? Sudah di bumi dia sendirian jomblo, masuk ke surga jomblo juga. Kapan kalau Adam itu jomblo, terus kau ini dari mana, deh? Kalau Adam itu jomblo waktu di bumi, terus kau ini keluar dari mana, deh? Dari punggungnya kayak ketombe. Loh, kita maksud ini saya semua ada, kita ini semua begini, ada Kak. kan karena adanya Hawa. Makanya Kan dikatakan perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki berasal dari perempuan. Itu kesetaraan itu. Makanya anaknya Adam dan Hawa yang laki-laki itu berasal dari si Hawa. Ada itu ayatnya di Kejadian. Oh, kok Iya. kira Adam jomblo? Maksudnya Kapan hari Adam jomblo? waktu Nabi Adam di surga kan dia kan kesepian, diberikanlah Mana apa? ada Adam di surga? Aku nggak ngerti kitab karanganmu ini, dongengmu ini aku nggak ngerti, nggak ada ini kisah ini nih. Nggak ada dongeng kayak gini nih di Alkitab kami. Oh, kalau dongengmu jangan bawalah ke sini. Adam dari surga. Kapan hari Adam di surga? Adam itu di bumi diciptakan. Nggak ada Adam itu digelindingkan itu dari surga ke bumi, nggak ada. Entah dari mana itu ceritanya tuh. Berarti Adam diciptakan di bumi ya, Kak? Iya. Bukan di Taman Eden. Lo Taman Eden itu ya di bumi. Oh, Taman Siapa Bang. bilang? Bumi ini Taman Siapa Eden. bilang Taman Eden itu letaknya di bumi? Tadi kan udah dijelasin ya Pak Erben ya. Oh, Ada sungai Efrat, Tigris. Kemana aja sih, Dek? Kau ini nyimak nggak sih, Dek? berarti bukan diturunkan Nabi Adam ke bumi begitu, enggak, bukan. Emang diciptakan di bumi. Oh, iya. Menciptakan di bumi ya. Berarti yang mati itu nanti kan kalau sudah mati selesai hari penghakiman langsung ke surga atau ke Taman Eden? Loh, udah dibahas tadi tuh bro. Dari Firdaus dibangkitkan masuk surga, dari Tartarus dibangkitkan masuk neraka. Kan udah tadi. Yang di Tartarus itu orang-orang fasik, orang-orang yang gak percaya Yesus, yang memusuhi Yesus seperti Miriam bambu. Ya toh?
Tapi kalau yang di Firdaus itu orang yang cinta Yesus, I love you sama Yesus, itulah di Firdaus. Dibangkitkan Yesus, lah dia nanti masuk surga, bahagia dia di sana. Udah dijelaskan tadi bro, simak ulang dong baik-baik kak. Aku nggak paham maksudnya kok Nabi Adam di bumi ya diciptakan. Setahu aku Itulah bro yang harus kau tahu. Jadi kalau di Kristen itu Adam itu diciptakan di bumi karena dia diciptakan dari debu tanah. Emang di surga ada debu tanah gitu? Karena gini ya bro, sorga itu adalah Allah. Memangnya Allah itu mengandung tanah? Sorga itu adalah Bapa. Makanya Yesus itu berkata gini ya, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku dari sorga. Loh, sorga itu ya Bapa. Masa di dalam Bapa ada tanah? Kan nggak gitu. Jadi memang manusia itu diciptakan di bumi. Ini berkuan menurut kitabnya orang Kristen ya. Kitab Musa ya Pak Erben. Musa menuliskan demikian.